Perkembangan emosi. Seorang individu dalam merespon sesuatu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan yang objektif. Akan tetapi, pada saat-saat tertentu di dalam kehidupannya, dorongan emosional banyak campur tangan dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, untuk memahami remaja, memang perlu memahami apa yang dipikirkan dan dilakukannya. Yang pertama, pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, dan lain-lain yang disebut sebagai warna afektif. Warna afektif ini kadang bisa melemah dan kadang juga kuat. Maka perasaan bisa menjadi lebih mendalam, lebih meluas. Nah, perasaan-perasaan ini disebut sebagai emosi. Jadi, emosi adalah warna afektif yang kuat yang ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain yang pertama, reaksi elektris pada kulit, yaitu meningkat bila terpesona, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut, peredaran darah yang bertambah cepat bila marah, lalu pernafasan, yaitu bernapas panjang bila kecewa, pupil mata yang membesar bila marah, bulu roma yang berdiri jika ketakutan atau tegang dan bergetar jika ketakutan, dan komposisi darah berubah jika emosi. Pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Disebut warna efektif. Warna efektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar-samar. Dalam hal warna efektif tersebut disebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, dan lebih jelas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan seperti ini disebut emosi. Sarlito 1982-59. Jadi emosi adalah warna efektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik pada saat terjadi emosi. Seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain A. Reaksi elektris pada kulit, meningkatnya bila terpesona. B. Peredaran darah bertambah cepat bila marah. C. Denyut jantung bertambah cepat bila terkejut. D. Pernapasan, bernapas panjang jika kecewa. E. Pupil mata membesar bila marah. F. Liur kering, mengering kalau takut atau tegang. G. Bulu roma berdiri kalau takut. H. Pencernaan, mencret-mencret kalau tegang. I. Otot tegang dan bergetar kalau takut. J. Komposisi darah berubah kalau emosi. Karakteristik perkembangan emosi secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode-periode yang disebut dengan badai dan tertekan. Ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama karena anak laki-laki maupun anak perempuan berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru, sedangkan selama masa kanak-kanak ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan tertentu. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan, namun sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Pola emosi pada masa remaja adalah masa dengan pola emosi pada anak-anak. Jenis emosi secara normal adalah cinta, kasih sayang, gembira, marah, takut, cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangannya yang membangkitkan emosinya, dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka remaja sendiri. Menyadari bahwa aspek emosional dalam kehidupan adalah penting. Gershield 1957-133. Untuk selanjutnya berikut ini dibahas beberapa kondisi emosional seperti cinta, kasih sayang, gembira, kemarahan, dan permusuhan, kekuatan dan kecemasan. A. Cinta dan kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk menerima cinta dengan untuk memberinya. Walaupun remaja bergerak di dunia, pergerakan yang lebih luas dalam dirinya masih terdapat sifat kanak-kanak. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah yang sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya. Karena alasan inilah
sikap menentang mereka, menyalahkan mereka secara langsung, mengolok-olok mereka, itu merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Tampaknya tidak ada manusia, termasuk remaja, yang dapat hidup bahagia dan sehat tanpa mendapatkan cinta dari orang lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta menjadi sangat penting, walaupun kebutuhan akan perasaan-perasaan itu disembunyikan secara rapi. Para remaja yang berontak secara terang-terangan, nakal, dan mempunyai sikap yang seperti permusuhan besar kemungkinan disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan dicintai yang tidak disadari. B. Gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik, dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta, cintanya itu mendapatkan sambutan atau diterima oleh orang yang dicintai. C. Kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena melalui rasa marahnya seseorang mempertajamkan tuntutannya dan memilihkan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan-hambatan terhadap rencana, minat, dan tindakan remaja. D. Ketakutan dan kecemasan. Anak-anak remaja maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian yang mengancam atau kejadian yang membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau merasa tertuduh atas kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan belajar terjadi erat satu sama lain dalam mempengaruhi emosi. Reaksi emosional yang muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari dengan berfungsinya sistem endokrin. Keempat, ada perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi dan juga saat pemunculannya. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan bertambah frekuensi serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Dan perbedaan itu sebagian disebabkan oleh fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Dan yang kelima, ada upaya perkembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah, sehingga mereka menjadi anak yang lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, adat kebiasaan dan sopan santun. Sopan santun, adat dan kebiasaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, dalam hubungannya dengan negara serta sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain: 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sama manusia. 2. Mengembangkan tenggang rasa. Dan 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral, diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Dalam kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai hidup, maka moral merupakan kontrol dalam
bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Misalnya dalam pengamalan nilai hidup tenggang rasa, dalam perilakunya seseorang akan selalu memperhatikan perasaan orang lain dan dapat membedakan tindakan yang benar dan yang salah. Nilai-nilai kehidupan sebagai norma dalam masyarakat senantiasa menyangkut persoalan antara baik dan buruk. Jadi berkaitan dengan moral. Dalam hal ini, aliran psikoanalisis tidak membeda-bedakan antara moral, norma, dan nilai-nilai. Menurut Freud, dalam konsepnya yang bernama superego merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Sedangkan menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap suatu hal. Sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang. Dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Sikap belum merupakan sesuatu tindakan atau aktivitas, akan tapi berupa kecenderungan atau predisposisi tingkah laku. Jadi, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tertentu. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai, moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamatan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral baru yang akan terbentuk sikap-sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Perwujudan nilai, moral, dan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui suatu proses. Tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral seperti yang diharapkan, sehingga kita dihadapkan dengan masalah pembinaan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai moral dan sikap remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Anak tidak pasif mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral. Tetapi, anak harus dirangsang supaya lebih aktif. Hendaknya ada upaya untuk mengikutsertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam bertanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. 2. Menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup itu, umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur dan konsekuen senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Ini berarti antara lain bahwa usaha pengembangan tingkah laku nilai hidup tidak hanya merupakan pendekatan intelektual semata-mata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Nilai-nilai keagamaan perlu mendapat perhatian karena agama juga mengajarkan tingkah laku yang baik.